Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nanda Rifal Bisyari dan juga kedua teman saya Dewi Diasyari dan juga Fernando Marsio. Di sini kami akan menjelaskan tentang subsektor fotografi. Di slide selanjutnya yaitu ada apa sih fotografi itu? Fotografi dari bahasa Inggrisnya sendiri yaitu photography yang berasal dari kata Yunani yaitu photos yaitu cahaya dan grafo yaitu melukis atau menulis. Fotografi sendiri yaitu adalah proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang bakal cahaya. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat. Kemudian yaitu subsektor fotografi. Saat ini banyak sekali anak muda yang sangat antusias terjun dalam subsektor fotografi tersebut. Oleh karena itu, perkembangan subsektor fotografi berkembang cukup pesat. Mengapa sih fotografi itu penting dalam bisnis? Visual beberapa foto suatu produk yang akan dijual melalui toko online memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang bisnis. Hal ini karena dalam fotografi menyuguhkan visual produk yang sangat menarik, mungkin agar banyak pengunjung yang tertarik dan berminat membeli barang tersebut. Di slide selanjutnya yaitu ada kekurangan sektor fotografi di Indonesia. Beberapa pelaku memberikan pendapatnya tentang apa yang masih harus digarap dalam bidang fotografi ini. Pertama, belum adanya perlindungan HKI, terutama untuk hak pengguna karya fotografi. Kedua, belum adanya pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia. Dan yang ketiga, Bekraf diharapkan bisa membantu para fotografer di Indonesia mendapatkan perhatian internasional. Di slide selanjutnya itu ada program Bekraf. Salah satu program yang dilakukan oleh Bekraf adalah sertifikasi terhadap para fotografer. Dengan adanya sertifikasi ini, diharapkan ada standar yang jelas terhadap profesi fotografer. Bekraf juga akan memfasilitasi perlindungan HKI terhadap karya-karya fotografi dan meningkatkan exposure fotografer lokal ke kancah internasional. Kemudian, fotografi dalam industri kreatif. Fotografi termasuk industri kreatif karena fotografi dapat dijadikan sebagai bisnis seperti membuka studio foto, pembuatan iklan, model fashion, model majalah, dokumentasi acara, prewedding, jurnalistik, dan juga lain-lain. Di slide selanjutnya yaitu ada beberapa contoh hasil fotografi dalam bisnis. Yang pertama ada model, yang kedua ada di bidang kuliner, dan yang ketiga adalah fotografi di majalah, dan yang terakhir ada prewedding. Ide bisnis food photography. Food photography adalah sebuah cabang seni fotografi yang bertujuan untuk mengabadikan segala macam bentuk dari makanan yang akan disetting sedemikian rupa sehingga mampu tergambarkan lezatnya makanan tersebut tanpa bercerita dan hanya gambar tersebut yang berbicara. Pada dasarnya, mengambil gambar yang bagus dari sebuah makanan merupakan keterampilan yang belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Food photographer membuat makanan terlihat lebih hidup dengan hasil gambaran mereka. Dengan warna yang menakjubkan dan komposisi yang indah, they help to bring out the best in the food they photograph. Mereka dapat mengeluarkan sisi terbaik dari makanan yang mereka foto. Nah, bisnis fotografi ini berkaitan erat dengan bisnis kuliner. Jadi ketika bisnis kuliner tetap berkembang, maka saya yakin bisnis ini juga akan tetap eksis. Selain itu, perkembangan bisnis online dan media sosial juga sangat berpengaruh terhadap bisnis ini. Banyaknya kebutuhan akan hasil jepretan yang menawan untuk keperluan promosi melalui media sosial atau website, semakin menjadikan bisnis ini mendapatkan peluang yang besar. Fotografi makanan ini dapat dijalankan dengan sendirian ataupun dengan berpartner. Tentunya masing-masing tarif akan berbeda. Rata-rata tarif yang dipatok pada umumnya setiap paket mulai dari Rp500.000 sampai Rp5 juta. Tarif tersebut belum biasanya termasuk biaya yang lain, seperti biaya transportasi dan biaya akomodasi jika dibutuhkan di luar daerah. Bahkan ada beberapa fotografer makanan yang mematok harga lebih mahal.
bisa mencapai 5 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah. Menurut beberapa pelaku bisnis, fotografi makanan ini rata-rata mereka melayani 5-10 paket dalam satu bulan. Jika diambil rata-rata, yaitu 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah, perkiraan pesanan paket misalnya 5 kali saja, maka dalam satu bulan bisa menghasilkan 12.500.000 rupiah. Nah, ini dia beberapa hasil dari food fotografi. Sungguh menarik bukan? Sehingga bisa memikat pelanggan. Ada 3 alasan utama mengapa food fotografi sangat penting untuk pemasaran dalam bisnis. Sama halnya dengan semua pemasaran, terutama di industri jasa akan tahu bahwa penting untuk membuat layanan senyata mungkin. Yang kami maksud dengan ini adalah untuk memberikan layanan Anda, apapun itu, elemen nyata dan fisik sehingga pelanggan memiliki sesuatu yang bisa dipakai atau dilihat. Makanan fotografi dicetak dan digital adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada pelanggan mengenai kualitas layanan yang akan mereka diterima. Hal ini tentunya akan menambah kepercayaan pelanggan. Yang kedua adalah untuk mempromosikan kepribadian dari sebuah merek. Food fotografi adalah cara dan tempat yang baik untuk menciptakan dan memperkuat sifat-sifat kepribadian dan kemudian berkomunikasi dengan pelanggan dari sebuah bisnis. Dan yang terakhir adalah gambar yang lebih sukses di media sosial tentunya. 72% dari semua pengguna internet sekarang aktif di media sosial dengan 71% dari pengguna yang mengakses media sosial dari perangkat mobile. Sangat penting untuk memahami bagaimana orang-orang ini menggunakan media sosial. Keterlibatan adalah tujuan utama untuk sebuah merek dari bisnis yang menggunakan media sosial dan dikatakan bahwa foto yang cukup bagus mendapatkan like 1 juta. Nah, itu dia teman-teman penjelasan singkat kami mengenai subsektor fotografi dan ide bisnisnya. Semoga bermanfaat dan membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih.